bersabdalah ya Tuhan. Sucikanlah ya Yesus diriku yang jemaat. Pakailah aku Tuhan, meraih yang sesat. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah. Ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Hatiku ini Yesus, bukanlah milikku, namun hidupku kini adalah milikmu. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah. Ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Atas kemurahan dan berkat kasih setia yang daripada Tuhan, kita dipertemukan kembali lewat doa pagi online pada saat pagi hari ini. Mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan atas kemurahan dan berkat kasih setia yang daripada Tuhan, sehingga kami saat pagi hari ini boleh dibangunkan, kami boleh mendapatkan kesegaran dan pertolongan yang daripada Tuhan. Sebentar kami akan membaca, merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya Allah sendiri ada bersama dengan kami. Kiranya Roh Kudus mau memimpin dan juga mau mengurapi hamba-Mu yang banyak kelemahan ini untuk dapat memberitakan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang akan diberitakan boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan acara doa pagi pada saat pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya akan mengambil tema pertobatan dan pengampunan. Bacaan saya ambil dari Kisah Para Rasul Fatsal yang ke-9 ayat yang ke-3 sampai yang ke-6. Kisah Para Rasul Fatsal yang ke-9 ayat yang ke-3 sampai yang ke-6. Saya akan bacakan buat saudara sekalian. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan mendengar suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus,
"Siapa engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita hari ini adalah cuplikan cerita tentang pertobatan daripada Saulus. Saulus adalah seorang dari Tarsus. Dia hidup di zaman kurang lebih 10 Masehi atau setelah Tuhan Yesus lahir. Ayahnya adalah seorang Yahudi yang sangat taat, dan dia adalah warga negara Romawi. Saulus dididik oleh ayahnya dengan ketat oleh seorang rabi yang terkenal, yaitu Gamaliel. Yaitu dia adalah seorang anggota Dewan Tertinggi Sanhedrin. Oleh karena itu, pada waktu itu Saulus sangat gigih menentang akan ajaran daripada Kristus, atau dia menentang akan orang-orang Kristen. Kalau Bapak Ibu melihat di dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 58 sampai 60, di situ juga diceritakan, mungkin Bapak Ibu masih ingat tentang Stefanus, yaitu murid daripada Tuhan Yesus yang dianiaya. Nah, salah satunya yang menganiaya adalah Saulus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Saulus pada awalnya dia sangat gencar. Dia mencari orang-orang Kristen, lalu dia tangkap untuk diadili. Namun pada bacaan kita di Kisah Rasul pasal 9 ayat 3 sampai 6, kita boleh melihat bahwa Saulus pada waktu itu dipanggil oleh Tuhan. Dia bertobat. Dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Pada waktu dia pergi ke Damsyik, sebenarnya dia akan melakukan pengejaran kepada orang-orang Kristen, orang-orang yang mengikut Yesus. Namun setelah dia bertobat dengan sungguh-sungguh, dia tahu bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Kalau Bapak Ibu membaca selanjutnya, Saulus kemudian berganti nama menjadi Paulus, dan dia bukan lagi mengejar membunuh orang-orang Kristen, tetapi dia berbalik 180 derajat, yaitu dia membela orang Kristen. Dia mengabarkan kabar kesukaan, kabar berita di mana Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, besok kita memasuki Rabu Abu, di mana hari menandai awal daripada masa Prapaskah yang merupakan waktu untuk pertobatan dan pengampunan. Oleh karena itu, saatnya yang terbaik
Bila mana mari kita semua untuk besok, mari kita mau datang ke gereja di hari Rabu Abu ini. Kita mau ikut di dalam perayaan Rabu Abu, karena disitulah kita boleh ditorehkan di dahi kita bahwa kita adalah abu dan Tuhan yang memberikan anugerah kepada kita untuk keselamatan itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti Rasul Paulus juga dipanggil sama Tuhan, kita juga dipanggil untuk besok kita mau datang, untuk kita mau bertobat sungguh. Kita mau datang karena kita adalah abu, dan kita mau datang kepada Tuhan untuk mendapatkan pengampunan. Sehingga pada masa masuk di dalam Prapaskah atau Advent yang pertama adalah tanggal 9 Maret besok, kita masuk Advent yang pertama. Kita betul-betul sudah merasakan bahwa Allah hadir di dalam kehidupan kita, di dalam setiap langkah kehidupan kita, di dalam setiap apa yang kita lakukan, kita kerjakan. Selalu kita bersandar, kita selalu berpegang teguh kepada Allah yang empunya langit dan bumi dan kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah tema juga pada saat pagi hari ini, pertobatan dan pengampunan. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita mau minta ampun sama Tuhan, Tuhan akan memberikan pertobatan kepada kita. Tuhan akan memberikan pengampunan kepada kita. Untuk kita juga boleh berubah 180 derajat seperti Saulus berubah menjadi Paulus. Dia yang tadinya mengejar-ngejar, dia yang tadinya menolak akan Tuhan sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia berubah. Dia malah menjadi pengikut Kristus. Dia mengabarkan Injil. Dia memberitakan kabar sukacita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin. Mari kita mau masuk di dalam doa-doa syafaat kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau memberi kesempatan bersaat teduh sejenak. Janganlah kita mau mengeraskan hati kita. Janganlah kita menganggap bahwa saya sudah benar. Tetapi berubahlah, bahwa sebenarnya kita adalah abu dan akan kembali kepada abu. Kita membutuhkan Sang Halik yang dapat memberi pengampunan, memberikan penghiburan, memberikan damai sejahtera sukacita untuk kita boleh hidup dalam damai sejahtera di dalam pelukannya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan
Kalau saat pagi hari ini kami boleh diingatkan bahwa kita semua adalah abu. Kita semua butuh pertobatan dan kita semua butuh pengampunan. Kiranya Allah sendiri mau tolong kami, hadir di dalam kehidupan kami, hadir di dalam setiap langkah hidup kami, untuk kami boleh semakin dekat, semakin bersatu dengan Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk hari besok Rabu Abu yang akan dilaksanakan di Gereja Gatot Subroto Purwokerto. Kiranya Tuhan juga akan menyertai acara ibadah Rabu Abu supaya dapat berlangsung dengan pertolongan dan berkat yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk acara-acara yang sudah disusun oleh panitia Paskah. Tuhan juga memberkatinya sehingga setiap acara Paskah boleh dilaksanakan dengan pertolongan dan berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati baik dana yang dibutuhkan dan juga setiap acara yang akan dilakukan. Kiranya Tuhan juga akan memberkatinya. Tuhan tolong, Tuhan menyertai sehingga semuanya boleh terlaksana bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pos Kemutuk Lor. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap acara dan juga kami bersyukur atas BP yang sudah terbentuk. Kiranya Tuhan mau tolong sehingga BP itu boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Tuhan juga memberkati untuk Bajem Wangon. Kiranya Tuhan juga menyertai setiap acara yang sudah disusun untuk perayaan Paskah dan juga perayaan yang lain. Tuhan juga memberkati di dalam rencana pendewasaannya. Kiranya Allah sendiri akan menolong dan memberkatinya. Tuhan menolong setiap apa yang sudah disusunnya, baik BP maupun majelis jemaat yang ada di Bajem Wangon. Kiranya Tuhan memberkati. Tuhan, kami juga serahkan, Tuhan memberkati sekolah-sekolah di bawah YP3K dan juga TK Kristen Kasih Ibu. Kiranya Tuhan juga memberkatinya, baik yayasan, baik sekolah, guru dan juga anak-anak didik. Kiranya Tuhan sendiri akan memberkati di dalam kehidupan mereka, supaya mereka boleh menjadi saksi-saksi Kristus. Kiranya Tuhan juga akan memberkatinya. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang mendengarkan pada saat pagi hari ini doa pagi online ini. Tuhan memberkati satu persatu. Tuhan memberkati mereka yang mungkin di dalam kondisi sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Allah sendiri akan menolong mereka, menyertai dan memberkati, sehingga mereka boleh mendapatkan pertolongan dan kalau boleh Tuhan akan menyembuhkan mereka. Tuhan juga akan memberikan penghiburan bagi mereka. Mungkin ada yang merasa kesusahan atau mungkin ada yang kurang baik di dalam kondisi baik ekonomi, baik juga segala apa yang mereka hadapi. Tuhan kiranya memberkati dan menyertainya. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kasih akan merangkul kami satu demi satu, akan memberikan pertolongan, penyertaan dan kasih setianya. Kami yang semula adalah abu dan akan kembali kepada abu,
kami juga akan serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Baik di dalam aktivitas kami pada hari ini, baik di dalam segala apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami katakan, apa yang kami pikirkan. Kiranya Allah sendiri yang akan menolong, menyertai, dan memberkati setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian doa pagi pada saat pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.